introduce myself, my full name is Tabina Cita Nurani, usually called Bina, NPM 25412067. I from class AKT 25A. I want to discuss the material about market equilibrium. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah suatu kondisi dalam suatu pasar di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan dan penawaran bertemu pada titik tertentu sehingga tidak ada tekanan bagi harga untuk berubah. Ciri-ciri keseimbangan pasar yaitu yang pertama, harga stabil. Pada saat pasar berada dalam keadaan keseimbangan, harga barang atau jasa cenderung stabil. Artinya tidak ada tekanan dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran yang menyebabkan harga bergerak naik atau turun. Proses ini akan terus berlangsung hingga harga mencapai titik di mana permintaan sama dengan penawaran dan tidak ada lagi dorongan bagi harga untuk berubah. Dengan kondisi ini, harga dianggap stabil. 2. Jumlah barang yang diminta. Ciri paling mendasar dari keseimbangan pasar adalah ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada titik ini tidak ada surplus maupun shortage. 3. Kepuasan konsumen dan produsen. Pada keadaan keseimbangan, baik konsumen maupun produsen mencapai tingkat kepuasan yang optimal, yaitu bagi konsumen, harga keseimbangan memungkinkan mereka memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dianggap wajar dan sebanding dengan manfaat yang mereka rasakan. Mereka tidak merasa dirugikan karena harga terlalu tinggi. 4. Efisiensi pasar. Efisiensi ini juga berarti bahwa alokasi sumber daya dalam ekonomi berjalan secara optimal karena barang-barang yang diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat di mana manfaat marginal sama dengan biaya marginal. Komponen keseimbangan pasar, yaitu permintaan. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain yaitu harga barang itu sendiri. Kedua, pendapatan konsumen. Ketiga, harga barang terkait. Keempat, selera dan preferensi. Dan yang kelima, ekspektasi masa depan. Penawaran. Penawaran adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang atau jasa pada harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain yaitu harga barang itu sendiri, kedua, biaya produksi, ketiga, teknologi produksi, 4. Jumlah produsen, dan yang terakhir, ekspektasi harga di masa depan. Mekanisme terbentuknya keseimbangan pasar yaitu terjadi melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran, di mana harga berperan sebagai sinyal yang menuntun perilaku konsumen dan produsen. Apabila harga suatu barang berada di atas titik keseimbangan, maka akan terjadi surplus atau kelebihan penawaran. Pada kondisi ini, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen lebih besar daripada jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Harga yang terlalu tinggi membuat konsumen enggan membeli, sehingga sebagian barang tidak terjual dan menumpuk di pasar. Melihat kondisi tersebut, produsen akan berusaha menurunkan harga agar barang dagangannya dapat laku terjual. Sebaliknya, apabila harga suatu barang berada di bawah titik keseimbangan, maka akan timbul shortage atau kekurangan barang. Dalam situasi ini, harga yang terlalu rendah mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak karena harga tersebut dianggap menguntungkan.
Namun, produsen menjadi enggan untuk memproduksi dalam jumlah besar karena harga yang rendah tidak memberikan keuntungan yang cukup. Akibatnya, jumlah barang yang tersedia di pasar tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Terjadi persaingan di antara para pembeli untuk mendapatkan barang yang terbatas, dan kondisi ini menyebabkan harga mulai naik. Kenaikan harga mendorong sebagian konsumen untuk mengurangi pembelian, sementara produsen terdorong untuk meningkatkan penawaran. Ketika harga mulai turun, konsumen terdorong untuk membeli lebih banyak, sementara produsen mengurangi jumlah produksi atau penawaran mereka. Proses ini berlangsung hingga harga mencapai tingkat di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Titik inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan. Dengan demikian, pasar secara alami akan bergerak menuju keseimbangan baru. Ketika harga sudah berada pada titik keseimbangan, jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada kondisi ini, harga bersifat stabil karena tidak ada tekanan dari sisi permintaan maupun penawaran yang menyebabkan perubahan harga. Semua barang yang diproduksi dapat terjual dengan baik dan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Dengan kata lain, keseimbangan pasar mencerminkan keadaan ideal di mana mekanisme harga bekerja secara efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi antara pembeli dan penjual. Namun, keseimbangan ini tidak bersifat permanen karena berbagai faktor seperti perubahan pendapatan masyarakat, biaya produksi, selera konsumen, serta kebijakan pemerintah dapat menggeser posisi keseimbangan ke arah yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. 1. Perubahan permintaan, yaitu terdiri dari perubahan selera, pendapatan, harga barang terkait, atau ekspektasi masa depan dapat menggeser titik keseimbangan. Kedua, perubahan penawaran terdiri dari perubahan biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, atau ekspektasi harga masa depan dapat mempengaruhi keseimbangan. Ketiga, investasi pemerintah, yaitu terdiri dari pajak, subsidi, atau kebijakan harga minimum dan maksimum dapat menekan atau menggeser titik keseimbangan. 4. Faktor eksternal terdiri dari bencana alam, perang, pandemi, atau perubahan ekonomi global dapat mengubah permintaan atau penawaran secara drastis. 5. Perubahan sosial dan budaya terdiri dari tren gaya hidup, iklan, dan pendidikan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dampak keseimbangan pasar yaitu efisiensi alokasi sumber daya, stabilitas harga, kepuasan konsumen dan produsen, pedoman produksi bagi produsen, indikator kesehatan ekonomi pasar, dan interaksi antar produk. Jenis keseimbangan pasar yaitu terdiri dari keseimbangan pasar satu produk. Keseimbangan jumlah pasar satu produk adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada harga tertentu. Dalam situasi ini, pasar berada dalam titik stabil. Harga tidak cenderung naik ataupun turun karena tidak ada kelebihan maupun kekurangan barang. Keseimbangan ini mencerminkan interaksi langsung antara permintaan dan penawaran untuk satu jenis produk saja, sehingga produsen dapat menjual seluruh produksinya dan konsumen mendapatkan barang sesuai kebutuhan. Contohnya, jika pasar beras menunjukkan bahwa jumlah beras yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang disediakan oleh pedagang pada harga tertentu, maka beras berada pada keseimbangan jumlah pasar. Keseimbangan pasar dua produk. Keseimbangan pasar dua produk adalah kondisi di mana permintaan dan penawaran untuk dua barang atau jasa yang saling terkait sudah saling menyesuaikan sehingga tercapai keseimbangan pada kedua produk tersebut. Dalam kondisi ini, perubahan harga atau jumlah permintaan pada satu produk akan mempengaruhi permintaan ataupun penawaran produk lainnya. Produk yang dimaksud itu berupa barang substitusi atau barang komplementer. Barang substitusi. Keseimbangan pasar dua produk menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menyesuaikan harga dan jumlah untuk satu barang saja, tetapi juga mempertimbangkan interaksi antar produk agar seluruh kebutuhan pasar tetap terpenuhi tanpa terjadi surplus atau kekurangan di kedua produk.
That's all the material I can convey. Sorry if there are any mistake in the words. Thank you all. Bye.